Tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Kembali dengan Sania Channel, channel yang menyajikan informasi global, info politik dan info-info terupdate lainnya. Dan saat ini kita geser sedikit dari ketegangan, yaitu informasi tentang terekamnya 8 bencana akibat kelalaian manusia. Untuk itu kita wajib untuk menjaga alam, menjaga dunia ini dengan baik, harus dengan cara menyikapi alam dengan baik, ya. Karena semua kerusakan yang ada di alam ini sebagian besar diakibatkan oleh umat manusia. Untuk itu kita harus rawat dunia ini, kita jaga alam ini untuk tetap lestari sampai selama-lamanya kalau bisa. Oke, yuk kita saksikan videonya, jangan dipotong, jangan di-skip, tonton sampai habis, like, share, komen, dan subscribe. Oke. Sejarah mencatat berbagai bencana yang mengguncang dunia, beberapa di antaranya disebabkan oleh faktor alam. Namun tak sedikit pula yang merupakan akibat dari kelalaian manusia. Dari ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut, hingga tenggelamnya kapal MV Dona Paz di Filipina. Berikut ini, 8 bencana terbesar akibat kesalahan manusia. Pada tanggal 4 Agustus 2020, sebuah tragedi besar melanda kota Beirut, ibu kota Libanon. Sore itu, sekitar pukul 6 sore waktu setempat, kebakaran terjadi di sebuah gudang di pelabuhan di sana. Beberapa menit kemudian, asap tebal berwarna oranye dan abu-abu mulai membumbung tinggi ke langit, dan suara ledakan keras terdengar. Namun, yang terjadi setelahnya jauh lebih dahsyat. Sekitar pukul 6.08 sore, sebuah ledakan yang sangat kuat mengguncang seluruh kota. Ledakan ini menciptakan gelombang kejut yang merusak bangunan dalam radius beberapa kilometer. Bola api raksasa terlihat, diikuti oleh gelombang ledakan berbentuk jamur yang menghancurkan kaca, merobohkan bangunan, dan melemparkan kendaraan ke udara. Oh my god. الله عمل ذرة هذه يا صورت Penyebab utama ledakan ini adalah penyimpanan yang tidak aman dari lebih dari 2.750 ton amonium nitrat di gudang pelabuhan selama bertahun-tahun. Bahan kimia ini, yang disita dari kapal kargo MV Rosus pada tahun 2013, disimpan di sana tanpa tindakan pengamanan yang memadai. Investigasi mengungkapkan bahwa serangkaian kelalaian dan pengabaian terhadap bahaya bahan peledak inilah yang menyebabkan bencana ini terjadi. Dampak dari ledakan ini sangat besar. Setidaknya 218 orang tewas, lebih dari 7.000 orang luka-luka, dan sekitar 300.000 orang kehilangan tempat tinggal akibat kerusakan parah pada bangunan. Pada 27 Maret 1977, sebuah tragedi mengguncang dunia penerbangan di Bandara Los Rodeos di Tenerife, Kepulauan Canary, di mana saat itu, 2 pesawat Boeing 747 milik Pan American World Airways dan KLM Royal Dutch Airlines bertabrakan di landasan pacu, menyebabkan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah dengan 583 korban jiwa. Tragedi ini bermula akibat adanya aksi terorisme di Bandara Gran Canaria, yang menyebabkan banyak penerbangan dialihkan ke Bandara Los Rodeos. Sayangnya, bandara ini tidak dirancang untuk menampung pesawat sebesar Boeing 747, yang akhirnya menyebabkan kepadatan di area parkir dan landasan pacu. Setelah beberapa jam menunggu, Bandara Gran Canaria akhirnya dibuka kembali.
Namun cuaca di sana memburuk dengan kabut tebal yang mengurangi jarak pandang. Kedua pesawat saat itu sudah bersiap untuk lepas landas. Tetapi situasi kacau dan komunikasi yang tidak jelas antara menara kontrol dan pilot menjadi awal bencana. Saat itu, pilot pesawat KLM, yakni Kapten Jacob van Zanten, meminta izin lepas landas. Namun akibat kesalahan komunikasi dengan menara kontrol, pesawat KLM mengira sudah mendapatkan izin lepas landas. Pesawat ini pun segera melakukan lepas landas, padahal saat itu, pesawat Pan Am masih berada di landasan pacu. Pada pukul 17.06, pesawat KLM pun menabrak pesawat Pan Am dengan kecepatan tinggi yang menciptakan ledakan dahsyat dan menghancurkan kedua pesawat. Akibat insiden ini, 583 orang dinyatakan tewas dan hanya 61 orang di pesawat Pan Am yang dinyatakan selamat. Investigasi menyimpulkan bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh kombinasi kesalahan manusia, cuaca buruk, dan kesalahan komunikasi antara pilot dan menara kontrol. Pada 24 April 2013, dunia dikejutkan oleh runtuhnya Rana Plaza, sebuah gedung berlantai 8 di Safar, dekat Dhaka, Bangladesh. Tragedi ini menjadi salah satu kecelakaan industri paling mematikan dalam sejarah, di mana merenggut nyawa 1.134 orang dan melukai lebih dari 2.500 lainnya. Sehari sebelum kejadian, para pekerja telah memperingatkan tentang retakan besar pada struktur bangunan yang digunakan sebagai pabrik garmen, bank, dan toko-toko kecil. Meskipun pihak berwenang merekomendasikan penutupan gedung, namun pemilik Rana Plaza yakni Sohel Rana memaksa ribuan pekerja untuk tetap masuk. Pada pagi 24 April, beberapa menit setelah para pekerja mulai bekerja, bangunan itu mulai bergetar sebelum akhirnya runtuh dalam hitungan detik. Tumpukan beton, besi, dan mesin jahit menjebak ribuan orang di dalamnya, sementara teriakan minta tolong bergema dari reruntuhan. Tim penyelamat, dibantu oleh sukarelawan dan keluarga korban, bekerja tanpa lelah selama berminggu-minggu untuk mencari korban yang masih hidup. Beberapa orang ditemukan hidup setelah berhari-hari terperangkap, tetapi banyak yang hanya bisa dievakuasi dalam kondisi tidak bernyawa. Penyelidikan mengungkapkan bahwa gedung ini dibangun secara ilegal di atas tanah rawa dengan material berkualitas buruk dan tidak sesuai standar. Akibat tragedi ini, pemerintah Bangladesh menangkap Sohel Rana dan beberapa pemilik pabrik yang terlibat. Pada tanggal 29 Mei 2006, sebuah peristiwa yang mengguncang Indonesia terjadi di Kecamatan Porong Sidoarjo, Jawa Timur, di mana semburan lumpur panas secara tiba-tiba muncul dan menjadi salah satu bencana industri terbesar dalam sejarah Indonesia dan dikenal sebagai tragedi lumpur Lapindo. Bencana ini bermula dari aktivitas pengeboran gas yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas di Sumur Banjar Panji 1. Pada pagi hari 29 Mei, semburan lumpur terjadi di sekitar lokasi pengeboran, disertai dengan gas beracun yang membahayakan warga sekitar. Seiring berjalannya waktu, semburan lumpur semakin membesar, merendam desa-desa di sekitarnya. Upaya untuk menghentikan aliran lumpur, termasuk dengan memasukkan bola beton ke dalam sumur, tidak membuahkan hasil. Lumpur terus mengalir dengan volume besar, hingga akhirnya membentuk danau lumpur yang luas. Dampak dari bencana ini sangat besar, di mana lebih dari 16 desa di 3 kecamatan tertutup lumpur, memaksa sekitar 60.000 orang meninggalkan rumah mereka. Jalan raya, rel kereta api, dan berbagai fasilitas umum juga rusak parah. Beberapa ahli geologi berpendapat bahwa bencana ini dipicu oleh aktivitas pengeboran Lapindo yang tidak dilakukan dengan prosedur keselamatan yang memadai. Akibat bencana ini, pemerintah mewajibkan PT Lapindo Brantas untuk memberikan ganti rugi kepada warga yang kehilangan rumah dan tanah, meskipun prosesnya berlangsung lama dan penuh dengan kontroversi. Hingga kini, lumpur masih terus menyembur dan tidak diketahui kapan semburan akan berhenti.
Pada 20 Desember 1987, Filipina mengalami tragedi maritim terbesar dalam sejarahnya ketika kapal feri MV Dona Paz bertabrakan dengan kapal tanker MT Vector di perairan Tablas, dekat Pulau Mindoro. MV Dona Paz sendiri merupakan kapal feri milik Sulpicio Lines yang saat itu berlayar dari kota Tacloban menuju Manila, dengan membawa ribuan penumpang yang sebagian besar adalah warga yang ingin merayakan Natal bersama keluarga mereka. Kapal ini memiliki kapasitas resmi 1.518 penumpang, tetapi saat itu diperkirakan membawa lebih dari 4.000 orang, termasuk banyak penumpang gelap tanpa tiket. Sekitar pukul 22 waktu setempat, kapal Dona Paz tiba-tiba bertabrakan dengan kapal MT Vector, yakni kapal tanker yang membawa lebih dari 8.000 barel bahan bakar yang mudah terbakar. Tabrakan tersebut menyebabkan ledakan besar, menyebarkan api dengan cepat ke kedua kapal. Kobaran api langsung menjalar ke Dona Paz dan membuat para penumpangnya terjebak di dalamnya. Peristiwa ini menewaskan lebih dari 4.300 orang dan menjadi kecelakaan kapal penumpang paling mematikan, bahkan melampaui tragedi Titanic. Investigasi mengungkap bahwa kapal MT Vector berlayar tanpa izin operasi yang sah dan awak kapal tidak memiliki sertifikasi yang layak. Selain itu, tidak ada komunikasi radio yang memadai antara kedua kapal sebelum tabrakan terjadi. Pihak berwenang juga mengkritik buruknya standar keselamatan Dona Paz, termasuk minimnya jaket pelampung serta kurangnya prosedur evakuasi yang jelas bagi penumpang. Pada pagi hari tanggal 19 November 1984, serangkaian ledakan dahsyat mengguncang San Juanico, sebuah kota kecil dekat Mexico City. Ledakan ini berasal dari fasilitas penyimpanan gas LPG milik perusahaan negara dan menjadi salah satu bencana industri paling mematikan dalam sejarah Meksiko. Kejadian bermula saat kebocoran gas terjadi di salah satu tangki penyimpanan LPG. Dalam waktu singkat, gas yang mudah terbakar mulai menyebar di udara. Dan sekitar pukul 5.40 pagi, percikan api dari sumber yang tidak diketahui memicu ledakan pertama. Ledakan itu kemudian memicu reaksi berantai, menyebabkan lebih dari selusin tangki gas lainnya meledak secara beruntun, menciptakan bola api raksasa yang membumbung tinggi ke langit. Suhu panas yang ekstrim membuat banyak bangunan dan kendaraan di sekitarnya terbakar, sementara gelombang kejut menghancurkan rumah-rumah di radius beberapa kilometer. Dampak dari ledakan ini sangat mengerikan. Ribuan orang yang tinggal di sekitar kompleks penyimpanan gas mengalami luka bakar serius, atau meninggal seketika akibat panas yang luar biasa. Sedikitnya dilaporkan 500 hingga 600 orang meninggal, sementara ribuan orang lainnya mengalami luka-luka. Penyelidikan menunjukkan bahwa penyebab utama bencana ini adalah kurangnya standar keselamatan dalam pengelolaan fasilitas LPG, di mana tangki penyimpanan terlalu padat dan tidak memiliki sistem pemadaman kebakaran yang memadai. Pada tanggal 20 April 2010, sebuah tragedi mengguncang Teluk Meksiko ketika platform pengeboran minyak di Deepwater Horizon mengalami ledakan dahsyat. Insiden ini bukan hanya merenggut nyawa 11 pekerja, tetapi juga memicu tumpahan minyak terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pada hari kejadian, para pekerja sedang menyelesaikan tahap akhir pengeboran ketika tekanan gas metana dari dalam sumur tiba-tiba melonjak. Gas tersebut naik melalui pipa pengeboran dan mencapai anjungan, memicu ledakan besar yang dengan cepat membakar seluruh platform. Upaya penyelamatan segera dilakukan, tetapi api yang terus berkobar membuat kondisi semakin sulit. Dari 126 pekerja yang berada di Deepwater Horizon saat ledakan terjadi, sebagian besar berhasil dievakuasi, namun 11 orang dinyatakan tewas. Setelah terbakar selama hampir 36 jam, anjungan akhirnya tenggelam pada 22 April, dan menyebabkan kebocoran minyak dalam jumlah besar yang sulit dikendalikan. Tumpahan minyak terus mengalir selama hampir 3 bulan, melepaskan sekitar 4,9 juta barel minyak mentah ke perairan Teluk Meksiko. Hingga akhirnya, sumur berhasil ditutup sepenuhnya pada 19 September 2010. Penyelidikan atas bencana ini mengungkap bahwa serangkaian kegagalan teknis dan kelalaian dalam prosedur keselamatan menjadi penyebab utama insiden tersebut.
Pada 24 Maret 1999, kebakaran hebat terjadi di terowongan Mont Blanc, salah satu jalur transportasi utama yang menghubungkan Prancis dan Italia. Insiden ini menewaskan 39 orang dan menjadi salah satu bencana terowongan paling mematikan dalam sejarah Eropa. Kebakaran bermula ketika sebuah truk pengangkut tepung dan margarin yang melaju dari Prancis menuju Italia, tiba-tiba mengalami masalah sekitar 6 km dari pintu masuk Prancis. Tak lama setelah berhenti, api mulai muncul dari bawah kabin truk dan dengan cepat menyebar ke seluruh kendaraan. Margarin yang mudah terbakar mempercepat penyebaran api, menciptakan kobaran besar yang menghasilkan suhu hingga 1000 derajat Celcius. Asap pekat dengan kandungan gas beracun segera menyebar ke sepanjang terowongan yang memiliki panjang lebih dari 11 km. Banyak pengemudi yang terjebak dalam kendaraan mereka tanpa jalan keluar karena kurangnya tempat evakuasi yang memadai. Tim penyelamat dari kedua sisi terowongan juga mengalami kesulitan besar untuk menembus kepulan asap tebal dan suhu tinggi yang membuat peralatan mereka tidak berfungsi. Api baru bisa dikendalikan setelah lebih dari 50 jam. Tetapi saat itu sebagian besar korban telah meninggal karena menghirup asap beracun atau terbakar di dalam kendaraan mereka. Dari 39 korban, sebagian besar ditemukan tewas di dalam mobil atau truk yang terbakar di bagian tengah terowongan. Investigasi mengungkap bahwa sistem keselamatan di terowongan Mont Blanc tidak cukup memadai untuk menghadapi kebakaran sebesar ini. Ventilasi yang ada tidak mampu mengeluarkan asap dengan efektif, sementara kurangnya evakuasi dan sistem pemadam otomatis membuat api semakin sulit dikendalikan. Itu dia, 8 bencana terbesar akibat kesalahan manusia. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya. Demikian tadi sebuah informasi dari YouTube ya, dari informasi kita bahwa setiap apa yang kita kerjakan kita harus teliti kembali karena sesuatu hal karena kelalaian kita bisa berakibat fatal dan bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu kita harus waspada, teliti, dan berhati-hati, oke? Tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Like, share, dan komen. Jangan lupa di subscribe untuk Sandias Channel. Bye-bye.